Jadi saya melihat ini ada tidak konsistenan daripada pendapat dua pengacara tersebut. Itu keliru yang perlu kami luruskan, klarifikasikan dalam kesempatan ini. Jadi tim kuasa hukum Novi itu banyak. Bapak Dr. Togar itu mengirimkan tanggapan sekaligus mensomasi balik. Nyoman Ray, salah satu kuasa hukum Pratiwi Novianti, belum lama ini kembali angkat bicara terkait perseteruan antara sang klien dengan HK, seorang pemilik usaha klub malam di kota Surabaya. Bukan tanpa sebab, aksi itu dilakukan oleh Nyoman Ray guna menanggapi pernyataan Togar Situmorang selaku kuasa hukum HK yang mempertanyakan adanya ketidakselarasan sikap dari kubu kuasa hukum Pratiwi Novianti. Menanggapi hal tersebut, Nyoman Ray pun coba meluruskan dengan menjelaskan jika dalam tim gabungan kuasa hukum Novi memang terbagi menjadi beberapa kelompok yang diutus atas kasus yang berbeda. Lantas, seperti apakah penjabaran lengkap Nyoman Ray terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula pernyataan yang dituturkan oleh Togar Situmorang? Somasi ini ada dua. Somasi yang pertama itu kita dapat dari Quality, yang dimana di sini pengacaranya Ibu Disna Riantina. Dan somasi yang kedua itu dari Bapak Dr. Nyoman Ray. Nah, melihat kondisi somasi yang ada dari dua pengacara mengatasnamakan kliennya Novi Pratiwi dan membuat satu narasi di media dengan adanya perbedaan narasi, sudut pandang. Jadi saya melihat ini ada tidak konsistenan daripada pendapat dua pengacara tersebut. Pernyataan senior Dr. Togar ini kan menyatakan bahwa tim Novi tidak kompak ya. Itu keliru yang perlu kami luruskan, klarifikasikan dalam kesempatan ini. Jadi tim kuasa hukum Novi itu banyak. Tetapi tim kuasa Novi yang berhubungan dengan saudara Heri Kunchoro itu adalah setara institut dengan Equality Law Firm yang diwakili oleh Mbak Disna. Lalu tim kedua itu adalah law firm saya. Nah, karena pertimbangan Tenovi terhadap setara institut itu konsentrasi fokus pada yayasan, maka hal-hal yang bersifat pribadi diserahkan kepada law firm saya. Dan terkait masalah Bapak Nyoman Ray, Bapak Dr. Nyoman Ray, di sini surat kuasanya tertanggal 25 Januari. Namun di tanggal 25 Januari ini ada semacam ditulis kembali, ditepo. Jadi ini kita sangat meragukan peristiwanya apa benar tanggal 25 berada di Indonesia atau tanggal 25 Novi sudah terbang berangkat umroh. Nah, berkaitan dengan surat kuasa, bisa saya perlihatkan. Surat kuasa ini semula dicantumkan tanggal 26 pada hari Minggu yang akan kami bertemu dengan Tenovi. Tetapi karena tanggal 24 terkonfirmasi keberangkatan lebih awal, bukan di tanggal 28, di tanggal 25, maka di tanggal 25 itu Tenovi menandatangani surat ini. Dan ini direnvoi tanggal 26-nya, tanggal 25. Jadi dari tanggal 26 dimajukan ke tanggal 25. Sebelum Tenovi berangkat
terbang jam 9.25. Sudah ditentangkan surat ini. Nah, ini diperkuat oleh WA-nya Tenovi di sini menyatakan bahwa surat kuasa sudah ditandatangani, akan difotokan dan aslinya akan dikirimkan ke kantor kami pada hari Sabtu. Ini mengenai surat kuasa. Selain menanggapi pernyataan dari Togar Situmorang, Nyoman Rey sempat pula menyuarakan kecurigaan balik kepada tim kuasa hukum HK. Tak tanggung-tanggung, Nyoman Rey bahkan menduga jika Togar Situmorang justru tidak diakui oleh HK sebagai kuasa hukumnya. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Nyoman Rey kini mempertanyakan hal itu? Ketika rekan kami, sejawat kami, Mbak Disna dari Setara Institute itu mengirimkan somasi pertama, Bapak Dr. Togar itu mengirimkan tanggapan sekaligus mensomasi balik. Namun beliau tidak melampirkan surat kuasa di dalam surat yang di-emailkan kepada Setara Institute. Sehingga menurut saya, ketika beliau tidak melampirkan surat kuasa khusus dari mewakili Bapak Heri Kunchoro, saya anggap saya patut tidak mengakui keabsahan sebagai kuasa hukumnya Bapak Heri Kunchoro. Ya, kalau saya kan sudah punya teman yang sebagai lawyer, yaitu Pak Togar, dan saya sudah membuat surat kuasa, nanti Pak Togar yang akan menentukan semuanya ini. Kalau saya kan sudah membuat surat kuasa ya, jadi nanti supaya jangan nanti ada miskomunikasi antara saya dengan Pak Togar gitu. Biar Pak Togar semuanya akan menjelaskannya gitu. Setelah saya mengirimkan surat langsung kepada Bapak Heri Kunchoro, dalam waktu yang bersamaan Bapak Dr. Togar Situmorang mengirimkan melalui email tentang surat kuasanya. Namun setelah saya baca di dalamnya, isinya itu adalah kuasa umum. Isinya tidak khusus pada soal somasi yang dilayangkan atau disampaikan oleh Tenovi melalui kuasa hukumnya. Di sini saya harap Novi Pratiwi bisa mengambil satu sikap yang benar dan mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Karena dalam keadaan hukum dan dalam kehidupan, yang lebih dihargai itu bukanlah mencari alasan, tetapi orang yang ingin mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Di sisi lain, perseteruan antara Novi dan HK belakangan ini memang sempat dibuat panas. Pasalnya, melalui Disna Riantina, sang kuasa hukum, Novi secara resmi telah melayangkan surat somasi kepada HK. Namun alih-alih ciut, pihak HK justru menentang tegas setiap poin yang dituturkan dalam somasi tersebut. Sebuah tanggapan tegas yang kemudian dituangkan oleh tim kuasa hukum HK dalam surat balasan somasi yang telah mereka kirimkan kepada tim kuasa hukum Novi. Seraya membalas somasi tersebut, pihak HK pun secara tegas menagih permintaan maaf kepada Novi atau menunggu aksi lanjutan, yakni pelaporan polisi. Apa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Disna di dalam surat somasinya melalui kantor hukum Equality Law Firm itu sudah kami jawab, sudah kami kirimkan. Semoga kantor hukumnya Disna itu buka dan menerima jawaban somasi dari kami, Law Firm Dr. Togar Situmorang. Jawaban somasi itu sampai hari ini belum kami terima yang by dokumennya ya. Baru tadi kita buka jawaban somasi by email ya Pak. By email itu masih kami pelajari. Tapi berdasarkan jawaban itu ada fakta-fakta yang tidak kemudian berkesesuaian. Misalkan saja mereka menyatakan bahwa Tenovi menyebarkan
data pribadinya Pak HK. Maka silakan saja buktikan data pribadi mana yang dilaporkan, terus melanggar undang-undang mana. Dalil yang disampaikan di dalam surat somasi dari kantor hukum Equality, yaitu law firm, itu adalah potongan-potongan yang ada dari media sosial secara umum. Itu yang diambil. Sementara apa yang didalilkan di dalam somasi itu, klien kami, yaitu Bos HK, Heri Kunchoro, sangat siap. Tentu ada mekanisme terhadap pelaporan, karena ini jarak jauh teman-teman. Perlu kami sampaikan ke teman-teman, mungkin ada sebagian orang yang sudah paham terhadap hal ini, bahwa kenapa harus ada somasi? Karena pelapornya jarak jauh, gitu ya. Jadi ada somasi, tentu pasti akan laporan itu berada di pusatnya kepolisian, di Mabes Polri, atau di lokalnya sana ya, di Polda, Jatim. Nah, itu yang kemudian makanya perlu langkah somasi 1 dan 2, dan itu akan kami tempuh. Sementara itu, memanasnya hubungan Novi dan HK sendiri diduga berakar dari sebuah kesalahpahaman atas video klarifikasi yang diunggah oleh Novi. Ya, pihak HK disebut-sebut menilai video itu terlampau batas dan memberi dampak negatif cukup besar pada kehidupan pribadi HK. Walaupun pada akhirnya dihapus oleh Novi, video klarifikasi tersebut telah banyak dicatut oleh akun-akun media sosial. Meski begitu, sejatinya situasi sempat coba dilerai oleh Ricky Sitohang yang mengaku rela untuk meminta maaf secara langsung kepada HK guna mengakhiri kisruh ini. Namun, sikap itu justru menambah panjang deretan pertanyaan di benak Togar yang merasa sikap Ricky Sitohang berbeda 180 derajat dengan aksi Disna Riantina serta Nyoman Ray. Memang saya miris ya melihat situasional. Ini saya katakan tadi, seharusnya ini masalah private. Ini masalah private ya. Masalah private nih nggak usah dipertontonkan ke publik. Gitu. Ini kan bukan menyangkut kepada masalah umum, tapi masalah pribadi gitu ya. Kenapa saling nyamber, publikasikan dari sini, publikasikan dari sini, kirim voice ini, kirim voice ini, kirim rekaman ini, kirim rekaman ini. Kalau bisa dipersempit, kenapa tidak dipersempit? Kenapa harus dilebarkan pokok masalah ini? Toh yang berkepentingan kedua belah pihak. Terus apa yang dipetik dari pokok masalah ini? Kan gitu. Ya, saya berharap juga ya sudahlah di close saja nih. Kemudian somasi yang dilakukan mungkin ya kena rasa ketidakpuasannya dengan pokok permasalahan itu. Tapi menurut hemat saya, mudah-mudahan ya ini bisa terpecahkan dengan baik. Kebetulan saya tanggal 5 ke Surabaya ya. Saya pengen ketemu dengan Heri Kunchoro ya. Saya akan sampaikan juga, adalah hal-hal yang tidak penting apa yang kita perlebar lagi. Ini kan kalau kita membicarakan aib kita kan sama dengan kita melemparkan luka sendiri juga ya. Yang menerima menanggung aibnya kan kedua belah pihak ini, baik Novi maupun Heri Kunchoro. Kenapa tidak duduk aja, nggak usah kita berbicara mau klarifikasi kayak mau maafkan kayak kenapa harus melalui media, melalui publik? Ayo sama-sama duduk aja di darat, kita ngobrol. Di mana sih benang merahnya, kita selesaikan saja. Nggak usah berpanjangan mempertontonkan kepada publik kelemahan-kelemahan kita. Kira-kira gitu, yang malu siapa? Kan diri sendiri juga. Ya sudah tutup aja ya. Kalaupun saya anggap somasi ini yang dilakukan oleh pihak setara ya dari Bu Disna, ya mungkin saya anggap cukup lah sampai di sini aja lah, nggak usah somasi nanti setelah saya pulang dari sana coba saya dudukkan mereka di darat, coba kita pertemukan, coba kita fasilitasi mana yang nggak benar, mana yang benar, coba kita sinkronkan. Kan enak tabayun, kemudian saling maafkan, close permasalahan, nggak usah lagi kita publikasikan hal-hal yang sangat sensitif ini. Abang saya, Bang Jenderal Ricky, itu atas nama Novi secara pribadi itu meminta permohonan maaf. Dan permasalahan ini sebenarnya bahwa yang wajib melakukan permintaan maaf itu adalah pihak Novi Pratiwi, bukan malah menunjuk orang lain dan berbicara atas
nama diri Novi Pratiwi. Sehingga di dalam satu permasalahan itu, tanggung jawab hukum itu dan tanggung jawab moral itu berada pada Novi, bukan kepada kuasa hukum ataupun orang lain. Sebenarnya kalau Novi itu sudah mengakui salah ya, dia sudah mengakui salah. Ya sudahlah, akui secara terbuka, masalah ini sudah selesai. Tapi dia tidak mau memperpanjang terus, memperlebar terus, memperluas terus permasalahan ini menjadi luas. Apalagi nanti munculnya somasi ini, dia sengaja untuk bikin luas gitu. Tapi saya nggak masalah. Silakan lanjutkan sampai di mana, silakan lanjutkan gitu. Kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun. Tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak HK. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya, menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.